Hebroners, selamat datang di Hebron News untuk episode yang kedua. Di mana Hebron News ini merupakan program yang memberitakan kegiatan-kegiatan yang terjadi di seputar keluarga besar GPD Hebron. Untuk informasi yang pertama, kita akan menyampaikan informasi seputar ibadah Paskah GPD Hebron tahun 2022. Mulai dari ibadah Paskah Hebron Kids, Dots, Spot, Gathering Paskah FOCC atau keluarga muda, sampai ibadah Paskah umum. Berikut adalah cuplikannya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Untuk segmen selanjutnya, kita akan lanjut ke segmen keluarga bahagia. Sekarang, tim Hebron News sudah berada di rumah Bapak Laksana Teja selaku bendahara di GPD Hebron ini. Keluarga Bapak Laksana Teja ini juga merupakan jemaat mula-mula di GPD Hebron jadi Serpong. Mari kita lihat keseruan keluarga bahagia Bapak Laksana Teja. Salam keluarga Hebron yang berbahagia. Saat ini kami dari tim Hebron News sudah berada di kediaman Om Laksana Teja. Oke, kita sapa dulu keluarga di tempat ini. Selamat siang Om, Tante. siang. Nah, kali ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan nih buat Om, Tante, dan juga Shena. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Om dan Tante kalau boleh tahu nih, udah memasuki usia pernikahan keberapa nih? Dan apa yang menjadi rahasia kesuksesan keluarga sampai sejauh ini untuk dapat dibagikan kepada keluarga Hebron? Ya, puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan kita sudah memasuki usia pernikahan 24 tahun dengan penyertaan Tuhan sepanjang 24 tahun itu. Dan ya kalau mau dibilang bisa bertahan 24 tahun, sebetulnya ya sederhana aja, bagaimana kita saling mengisi, saling ya kita masing-masing punya prinsip. Tapi bagaimana prinsip kita masing-masing itu bisa saling membagi dan saling mengalah gitu ya. Jadi nggak harus ngotot-ngototan, tapi ya bagaimana kita saling mengalah aja. Itu aja sih rahasianya. Selebihnya ya berkat pertolongan Tuhan aja lah, semuanya bisa bertahan 24 tahun ini. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Om sama Tante. Dalam menjalani sebuah bahtera rumah tangga, sebuah keutuhan rumah tangga sampai saat ini, pasti dong pernah merasakan pertolongan Tuhan. Nah, bisa nggak diceritakan kesaksian pertolongan Tuhan yang sangat berkesan sampai sejauh ini? Puji Tuhan, kalau merasakan pertolongan Tuhan yang paling berkesan sebetulnya banyak ya. Ada beberapa kali, ya sering kali lah. Cuman saya ceritakan yang baru-baru, ya yang semua kita tahu di awal-awal pandemi, seperti yang banyak orang alami, kita juga alami peristiwa itu. Ada banyak tekanan, ada banyak ya kebutuhan, ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Kalau semua orang banyak yang terimbas di efek ekonomi, kita pun juga terimbas. Nah di saat itu di awal tahun 2000
Nah, kita alami sesuatu yang benar-benar orang lain alami, kita alami saat itu di titik yang gimana ya, yang yang terendah gitu di dalam kehidupan rumah tangga kita. Saya ingat Pak Laksana juga lagi goncang perusahaannya, di mana dia juga harus ketika dia akan melanjutkan perusahaan di tempat bekerja di tempat yang lama, kan harus naik bus, naik angkutan umum, di mana di situ kita tahu pandemi terus COVID-19 itu kan dia sangat rentan di tempat-tempat umum. Namun kalau berhenti bekerja, ya emang harus ada pemasukan. Tapi dari situ kita boleh merasakan pertolongan Tuhan. Jadi saat-saat kita berserah, bahkan Pak Laksana pun di saat dia harus memilih, ya prinsipnya maju, jalanin terus, bahwa dalam tangan Tuhan gitu. Akhirnya entah kenapa Pak Laksana itu di dalam pekerjaannya yang harus wira-wiri naik transportasi umum itu, dia teringat beberapa tahun lalu dia boleh bekerja di perusahaan di mana dia sekarang berada. Itu dia udah pernah bekerja di sana, dan di saat itu dia pengen nawarin produk yang dia jual ke bosnya yang lama. Nah dari situ bosnya yang lama itu akhirnya janjian dan surprise gitu. Loh Pak Laksana, kenapa ya, maksudnya kita itu sebetulnya pengen panggil balik Pak Laksana sebelum Pak Laksana ini ingin menawarkan produk yang dia jual di perusahaan yang sekarang itu. Akhirnya ya ditawarkan lah, gimana Bapak mau kembali ke perusahaan ini untuk mengelola kembali keuangan yang memang agak ini deh apa, agak stabil gitu. Akhirnya disetujuin sama bosnya ini. Pak Laksana juga setuju, oke saya boleh kembali lagi bekerja, bergabung di perusahaan ini. Pas itu bulan Juni kalau nggak salah. Nah di saat itu pun sebetulnya kan banyak pergumulan, banyak kebutuhan yang harus kita keluarkan. Salah satunya dengan Shannon harus masuk SMA di Penabur yang menjadi cita-citanya, dan kita tahu bukan murah, maksudnya bukan biaya yang murah untuk masuk di situ, dan selama ini tidak akan pernah dapat diskon yang lumayan jauh gitu. Namun ya dengan kemurahan Tuhan, kita kan mau minta-minta dengan kondisi ekonomi seperti ini kita minta pengurahan, kita nggak bisa, karena ya kita yakinlah jangan sampai meminta dengan seolah-olah kita mau dikasih, tapi kita ajukan dengan prestasi seperti ini bisa nggak Shannon dapat pengurangan, dan akhirnya puji Tuhan dia dapat pengurangan yang cukup banyak gitu. Nah di saat itu pula sebetulnya di dalam pekerjaan saya ada, kalau di jasa itu kan kadang ada celah di mana customer tiba-tiba nge-cut dan tidak dibayar full gitu. Tapi ya karena teman baik, dan ya kita tahu semua itu ada dalam rencana Tuhan, kita serahkan dan berikan keikhlasan gitu Tuhan, supaya kami dapat benar-benar tahu dan mau berserah, dan tahu pasti Tuhan pasti gantikan yang lebih baik. Puji Tuhan, Tuhan emang gantikan dengan ini apa, dengan satu proyek yang lebih baik, dan yang lebih baik dari dari fee yang saya dapat, dan dengan owner yang benar-benar percaya gitulah. Itu kita dapat di bulan Agustus, dimana sebetulnya Maret itu Februari kita udah
udah ini apa, udah ajukan penawaran, tapi karena COVID-nya lagi tinggi ya, kita nggak berani lanjutkan. Tapi tiba-tiba customer-nya bilang, kapan ini penawarannya dan kapan mau dilanjutkan. Ternyata dia bergerak di bidang kesehatan, jadi tidak terimbas oleh krisis ekonomi ceritanya. Ya puji Tuhan, dan kita boleh tetap melayani karena di awal tahun 2021 kita boleh ini apa, mengerjakan inovasi yang di R39. Semua itu karena kasih karunia Tuhan, dan kalau kita mempunyai kerinduan untuk memberi di dalam pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan yang sediakan lebih dari apa yang kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangin. Ya semua Tuhan atur. Kadang kita tidak pernah melakukan ini, tetapi ketika Tuhan kasih project di mana kita belum pernah melakukan, belum pernah menangani, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan orang-orang tukang-tukang yang memang boleh bekerja sama dengan kita. Puji Tuhan. Dan kalau kita juga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan senantiasa ada di dalam pelayanan, semua karena Tuhan. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih untuk Shannon, apa hal terkuat yang diajarkan oleh papa sama mama kepada Shannon sebagai seorang anak? Paling nggak ada yang kayak bener-bener yang kayak Shannon begini, Shannon begini. Cuma udah hasil dari kayak diskusi dari mami atau dari daddy gitu, mungkin aku bisa tarik satu kesimpulan gitu, karena mereka juga nggak pernah menekankan untuk aku mesti pinter dalam hal apa gitu, jarang sih gitu. Cuman paling kayak dalam menjalani semua yang aku lakukan itu, lakukan semuanya sebaik mungkin gitu, nggak usah kayak mesti bagus atau mesti gimana gitu. Yang penting dari aku sendiri, sebisa mungkin aku kerjain untuk hasil yang baik gitu, walaupun mungkin nanti hasilnya nggak baik, tapi usaha dariku udah pokoknya itu udah yang maksimal gitu, dan nggak usah kayak takut gimana gitu, dan nggak usah minder, terus ya jadi diri sendiri. Nah, keluarga Hebron, itulah perbincangan kita dengan keluarga Om Laksana. Dan sekarang kita akan saksikan keseruan keluarga Om Laksana untuk bermain games. Let's go! Oke, jadi gamesnya ini adalah nanti aku bakal bacain pertanyaan-pertanyaan untuk mami sama daddy, terus nanti siapa yang paling sering melakukan gitu di sini. Nanti bendera biru itu menggambarkan daddy, bendera merah menggambarkan mami. Oke, jadi pertanyaannya pertama adalah siapa yang suka ngemil makan? Oke, jadi pertanyaan yang kedua, siapa yang suka irit atau sulit mengeluarkan uang? Oke, yang ketiga, siapa yang suka marah sama anak? Oke, tunggu dulu. Nanti setelah Shannon bacain pertanyaan langsung angkat aja. Yang keempat, siapa yang paling kuat ketika dalam masalah? Pertanyaan kelima, siapakah yang lebih dulu minta maaf jika sedang bertengkar? Nggak ada. Oke. Yang keenam, siapa yang suka bangun kesiangan? Wah, oke. Oke, yang ketujuh, siapakah yang lebih suka manjakan anak? Oke. Yang kedelapan, siapakah yang lebih suka bersihkan rumah?
Yang ke-9, siapakah yang lebih suka nonton TV di rumah? Yang ke-10, siapakah yang lebih paling bawel di rumah? Oke, jadi itu dia ke-10 pertanyaannya ada. Thanks for watching. Bye. Yeay. Oke, Hebroners, kita akan lanjut ke segmen Good Challenge, di mana Good Challenge itu salah satu kegiatan untuk membangun kebersamaan antar jemaat GPDI Hebron. Good Challenge kali ini diikuti oleh 3 kelompok yang isinya adalah pria-pria GPDI Hebron. Mereka ditantang untuk membuat nasi goreng. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Yuk kita ikuti cuplikan. Shalom, selamat pagi keluarga Hebron. Kembali hari ini Hebron News menyapa Anda semua. Hari ini dalam segmen Good Challenge kita akan ada lomba memasak. Dan hari ini saya ada di kediamannya Om Tim. Dan hari ini bersama saya ada perwakilan dari keluarga senior, ada Om Timotius dan Om Paulus. Nah, gini nih, saya mau tanya-tanya nih buat Om Tim dan Om Paulus nih. Bagaimana persiapan untuk lomba masak hari ini? Persiapan oke, aman, semua terkendali. Oh, aman. Sip pokoknya. Sip ya Om? Sip. Oke. Nah, gimana nih hari ini, apa strateginya? Atau mau masak apa ini? Resepnya apa ini? Dari yang diwajibkan ya, itu kita masak nasi goreng. Nasi goreng. Nah, nasi gorengnya apa? Itu kalau kita sebut ya ini campuran lah ya. Campuran ada Chinese-nya, ada tradisionalnya, Tradisional. kemudian ada ya untuk orang Manado ada sedikit pedas-pedasnya begitu ya. Wah, kedengarannya ini ada Chinese-nya, ada tradisionalnya, ada Manado-nya juga. Kedengarannya ini enak nih ya, Om Tim dan Om Paulus. Wah, saya sih nggak sabaran juga ini mau lihat bagaimana keseruannya Om Tim sama Om Paulus memasak. Oke, Udah, nggak usah siap. lama-lama lagi, kita mulai lomba masak hari ini. Oke, Om Tim dan Om Paulus sudah siap? Siap. Oke. Oke, siap. Biasanya pakai nasi putih, tapi saya kebetulan punya nasi Hainam, jadi saya pakai nasi Hainam. Ini saya pakai minyak ayam sebagai minyak dasar untuk buat nasi goreng ini. Ayam. Kita masukin nasi Hainam. Nah, kita tambahkan bawang dan cabai. Ya, pakai bahan pelengkap nasi goreng. Kalau kita cerita nasi goreng harus punya lauk. Punya lauknya hanya ada di situ dicampur sama kita. Mau pedas, ada sambalnya. Itu ya. Satu porsi, 3 porsi. Ya.
Oke, keluarga Hebron, hari ini saya ada di kediaman Om Didi dan hari ini saya bersama dengan perwakilan dari Ekosisi atau keluarga muda. Ada Mas Gideon, ada juga Mas Adit. Nah, hari ini bagaimana nih? Dari keluarga muda sudah siap ikut lomba masak hari ini? Oh, siap banget dong. Oh, siap banget ya. Kalau gitu aku mau nanya deh, bagaimana persiapan hari ini untuk lomba masak? Oke, karena kita mau bikin nasi goreng rempah, biasa kita siapin nasi dingin tentu aja, lalu ada rempah dan ada bumbu-bumbu dan ya, side dish. Oke. Terus selain itu mungkin ada bumbu resep-resep rahasia atau bumbu-bumbu khusus atau ada strategi lain nggak untuk lomba masak hari ini? Oke, karena kita nasi goreng rempah ya, kita pakai rempahnya pakai cengkeh, kapulaga, ketumbar, miri, kayu manis, dan ada beberapa lagi yang bukan saya nggak tahu namanya. Nanti akan dipadukan dengan bumbu putih, yaitu bawang merah dan bawang putih. Oke. Kedengar aja sih udah oke, persiapannya udah mantap. Tapi aku sih penasaran nih rasa nasi gorengnya nanti gimana nih? Apakah sesuai atau semantap dengan persiapannya ini? Sudah siap? Oke, siap dong. Oke, sudah siap. Oke, kalau gitu kita langsung mulai lomba masak hari ini. Oke? Siap. Sebentar bisa kan? Bisa sambil bersama. Kalian aja syuting duluan. Oh iya, syuting interview aja. Bisa. Beda. Kan interview cuma Interview kami pakai celana kita pakai Oke, nggak apa-apa mas. Ini semuanya aja. Wow. Oke, kita baca. Oke, keluarga Hebron, masakan dari peserta kedua yaitu dari Ekosisi atau keluarga muda sudah selesai, siap untuk dicicipi dan dibawa ke dewan juri. Kita sih yakin pasti menang lah ya. Oke, keluarga Hebron, saat ini saya dengan perwakilan dari Spot atau pemuda. Nah, ada Kak Jerry dan ada Kak Jos. Hari ini bagaimana nih? Udah siap untuk lomba masak? Oh, siap. Oh, udah siap ya? Pasti siap. Kalau gitu bagaimana nih persiapan untuk lomba masak hari ini? Ya, bisa dibilang dadakan ya. Dadakan ya? Oke. Tapi kita sempat dapat bahan-bahan yang langka di sini. Dapat banget. Iya. Karena kita rencananya bikin nasi goreng cakalang. Nasi goreng cakalang. Oke. Itu diimpor langsung dari Manado. Impor langsung dari Manado. Oke. Segar dan udah diolah secara khusus. Oke. Dan bumbu rahasia yang sudah kita persiapkan. Oke. Wah, kedengaran ini udah mantap nih, persiapannya udah mantap, bahkan pakai bumbu rahasia dari Manado nih Kak. Tapi apakah yakin nih rasanya sesuai dengan persiapannya yang begitu mantap? Oh, yakin banget. Yakin banget Pastilah lah. ya, pastilah ya. Jadi hari ini sudah siap? Oh, siap. Masak banget. siap? Oh, sudah Sangat siap. banget. Oke, kalau gitu kita langsung mulai masak hari ini.
Oke keluarga Hebron, masakan dari peserta terakhir yaitu dari Spot sudah selesai dan saatnya dibawa ke Dewan Juri. Oke, baik keluarga Hebron, ketiga masakan dari keluarga senior, keluarga muda dan Spot sudah dibawa ke gereja dan sudah siap untuk dicicipi oleh Dewan Juri. Bisa dilihat di belakang saya ada Dewan Juri yang sudah terpilih. Mungkin kita boleh langsung mencicipi dan dinilai. Yang kuning dulu. Udah berdoa di atas sebagai Rasanya rasa nasi Curiga kita. nggak dipototin sendiri kan? Kasih dulu biar gak kelihatan supaya jujur adil ya. Sekali extra sacrifice. Lupa spot. Lihat nih. Oke, Dewan Juri sudah mencicipi ketiga masakan dan saatnya kita akan melakukan voting. Asik sekali. Oke keluarga Hebron, Dewan Juri sudah melakukan voting pada ketiga masakan hari ini dan saatnya kita akan hitung hasil voting dari Dewan Juri. Wah, saya juga bisa. Saya keluarkan satu-satu. Saya akan keluarkan satu-satu. Wah, pertama warna biru muda. Muda ada 8 poin, kemudian yang biru tua ada 5 poin dan yang orange ada 1 poin. Dapat disimpulkan yang menang dari tim Spot. Oke, hari ini kita bersama dengan pemenang lomba memasak dari Spot semuanya. Hari ini sebagai pemenang akan diberikan hadiah oleh Tante Yesi. Selamat ya John. Selamat ya Jerry. Dan ini ada hadiah pelengkap Springless. Oke, hari ini juga ada hadiah untuk para peserta yang turut berpartisipasi dalam lomba ini. Ada barang langka saat ini, ada minyak goreng dan akan langsung diberikan oleh Tante Yesi. Perwakilan ekosistem. Selamat ya keluarga. Oke keluarga Hebron, terima kasih sudah menyaksikan Good Challenge lomba memasak hari ini. Sampai jumpa di Good Challenge berikutnya. Sampai jumpa. Wow, seru sekali bukan melihat pria-pria GPD Hebron ini masak nasi goreng? Nah, tapi yang terpenting itu bukan menang atau kalahnya nih Hebroners. Yang penting itu adalah keakraban dan kebersamaan yang kita bangun. Sebagai segmen penutup, kami akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga besar GPD Hebron yang berulang tahun di bulan Maret dan April. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Keluarga Hebron yang berbahagia, demikianlah informasi-informasi yang dapat kita sampaikan dalam Hebron News edisi yang kedua. Mengetahui tentang kita adalah jalan untuk membuka kebersamaan yang indah. Haleluya!
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di edisi yang ketiga. Dadah.